Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan takrib atau matan Abu Syuja dengan tadhib atau ta'liq dari Syekh Al-Bukhari. Kemudian terakhir sampai di bab zakah. Kemudian terakhir di ini ya, antum bisa tandain ini faslun. Qala al-musannif rahimahullah wa tayyiba sarahu wa ja'ala al-jannata maswahu wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Faslun wa awwalun nisabil baqari salasun wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnah wa ala hadza abada faqis. Ya. Faslun bab baru ya, awwalun nisabi al-baqar ya, pertama kali nisab dari bakar atau sapi. Ya, kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan apakah dikiaskan dengan apa? Kerbau. Kalau nggak salah ya. Jawabannya na'am, betul. Jadi bakar atau dengan jamus itu satu jenis ya. Dia sama dikiaskan dengan bakar, yaitu dengan sapi. Wa awalun nisabil baqari salasun. Ya, nisab sapi itu paling minimalnya adalah 30. Fa fiha tabi'un. Ya. Maka di dalamnya ada tabi'. Nanti kita jelaskan istilah-istilahnya. Ya. Kemudian sebentar, afwan. Sebentar. Ya. Kemudian fa fiha tabi', di dalamnya ada tabi'. Ya. Fa fi arba'in musinnah, di dalam 40 ada musinnah. Wa ala hadza abadan faqis, maka dengan demikian maka nanti dikiaskan. Jadi setiap 30 itu ada tabi. Ya, kalau kelipatannya berarti nanti 2 kali. Nah, kalau kelipatan dari 40 berarti nanti musinnah itu. Nah, tinggal dikalikan. Wa ala hadza faqis, maka setelah itu dikiaskan. Ya. Kita langsung baca di bawahnya ya. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa ghairihima an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya, digeser ke catatan kaki nomor 1. Ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman fa amarani an akhudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan wa min kulli halimin dinar aw adluhu ya mu'afir. Ya, di sini syahidnya adalah dari Mu'adz bin Jabal, dalilnya adalah dari Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, syahidnya di sini adalah beliau diutus oleh Nabi SAW pergi ke Yaman. Kemudian beliau disuruh untuk mengambil dari setiap 30 bakar itu tabi' atau tabi'ah. Wa min kulli arba'ina musinnah. Ini ya. Jadi dalam setiap 30 bakar atau 30 sapi itu beliau disuruh untuk mengambil satu tabi', yaitu adalah kata Syekh Al-Bukhari lahu sanatun wa dakhala fi saniyah. Dia punya umur 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Kemudian wa musinnah itu adalah laha sanatani wa dakhala fi tsalitsah. Musinnah itu adalah sapi yang umurnya 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap 30 itu ada tabi'. Kemudian di setiap 40 itu ada musinnah. Ya, kemudian saya bacakan dari kitab Kifayatul Akhir ya.
beliau Imam Al-Isi mengatakan tidak wajib pada sapi ya, sesuatu pun kecuali sudah sampai 30. Maka 30 itu adalah awal dari nisabnya. Karena Nabi SAW tadi, seperti yang disebutkan dalam hadis Mu'ad tadi, yang beliau mengutus ke Yaman, beliau menyuruh untuk mengambil dari setiap 30 bakor atau sapi itu satu tabi. Dan setiap 40 itu satu musinnah. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau di di lafaz ini, dan beliau menghasankannya, dan beliau mengatakan, Imam Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sesuai dengan syarat Syaikhain. Dan berkata Ar-Ruyani wa hadza majma'un alaihi, dan Ar-Ruyani mengatakan pendapat ini atau yang sesuai dengan hadis ini adalah majma' alaihi, yaitu disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi tabi tadi, yaitu onta yang umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun itu dinamakan tabi. Kenapa? Li'annahu yatba'u ummuhu fil mar'ah. Karena sesungguhnya si onta itu masih yatba'u ummuhu fil mar'ah. Dia masih ngikutin induknya di tempat penggembalaan. Maka disebut tabi. Ya, ada kata yatba'. Ada yang mengatakan li'anna qarnahu yattabi'u udunahu. Ada yang mengatakan dikatakan tabi itu karena tanduknya itu sudah mengikuti kupingnya. Maksudnya sudah muncul ukurannya sama dengan kupingnya. Ayyusawiha, artinya sama dengan telinganya. Jadi dikatakan tabi itu pertama karena dia masih yatba atau tabi'atun li ummihi, ya masih ngikut ibunya di pengembalaan, atau yang kedua pendapat yang kedua dikatakan tabi karena dia sudah mengeluarkan tanduk yang mengikuti kupingnya atau setara panjangnya dengan kupingnya. Ya, dia mengatakan wala akhrajat tabi'atan faqad zada khairan, kalau seandainya dikeluarkan tabi'ah atau tabi'ah itu maka lebih baik lagi, ya berarti yang perempuan. Tsumma yastakirul amru fi kulli 30 tabi' ya wa fi kulli 40 musinnah wa hakadha abada walau akhraja anha tabi'ataini jaza 'ala sahih. Ya, jadi seperti itu nanti dikiaskan ya. Kalau seandainya nanti dia ada kelipatan 30, maka 2 tabi dan seterusnya. Kalau kelipatan 40, maka dia musinnah. Ya, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya beliau mengatakan wahakadha law akhraja anha tabi'aini, kalau seandainya dia itu wajib musinnah sebenarnya, maksudnya wajib satu satu sapi yang umurnya 2-3 tadi, terus dikeluarkan 2 tabi. Ya, 2 tabi berarti 2 unta yang umurnya 2 sapi yang umurnya 1 tahun ke 2 tahun, maka itu boleh. Ya. Terus tabi sudah. Sekarang musinnah. Kenapa dinamakan musinnah? Karena kata beliau litakamu li asnaniha, karena musinnah itu dari kata sinun. Sinun itu artinya gigi, karena giginya sudah sempurna. Ya. Berkata Al-Azhari juga mengatakan litulu isimniha. Ya, karena musinnah dikatakan musinnah itu karena sudah muncul giginya. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk nisab sapi itu gampang, tidak seperti kalau unta kemarinnya, unta agak rumit, tapi sapi itu mudah. Intinya kalau dia 30 maka dia tabi, kalau dia 40 maka musinnah dan kelipatannya. Jadi tinggal dikiaskan. Jadi kalau misalnya 60 berarti 2 kali tabi. Ya, kalau 80 berarti 2 kali musinnah dan seterusnya. Ya, kemudian kita lanjutkan ya ke matan lagi ya. Faslun wa awal nisabil ghanami arba'un. Nah, sekarang kita masuk ke nisab ghanam. Ya, tadi nisab bakor, sekarang nisab ghanam. Yaitu nisab kambing sekarang. Ya. Wa awwalu nisabil ghanami arba'un, dan pertama kali nisab dari kambing itu adalah 40. Kalau sapi tadi 30, kambing 40. Fa fiha syatun jada'atan syatul jada'atin minad dha'an. Ya, maka di dalamnya ada jad'ah minad dha'an. Ya, nanti kita terangkan ya. Au saniyati minal ma'is, atau saniyah minal ma'is. Ya, dha'an itu domba, ma'is itu kambing. Ya, kalau dikatakan
jad'atun minad dha'an aw saniyatun minal ma'is, berarti ada jenis dha'an dan ada jenis ma'is ya. Nanti kita terangkan nanti di terangannya. Fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani. Dan di 121 itu ada 2 kambing. Ya, 2 kambingnya ketentuannya seperti tadi ya. Jadi pertama kali nisab dari kambing itu 40, ya, maka di situ ada jad'atun minad dha'an aw saniyatun minal ma'is, dia itu jad'ah kalau dia domba, kemudian dia itu saniyah kalau dia ma'is. Nanti ketentuannya sama dengan ketentuan ketentuan hewan-hewan syar'i, maksudnya hewan-hewan yang dikeluarkan dalam syariat kita. Nanti kita bahas ya, kita bahas. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan. Nah, langsung dari 40 loncat ke 121. Nah, 121 ada syatani, ada 2 kambing. Ketemuannya sama seperti tadi. Wa fi mi'ataini wa wahidatin wa mi'atain wa wahidah salah susyah. Dan di 201 itu ada 3 kambing. Ya. Setelah itu summa fi kulli mi'atin syatun. Setelah itu maka dari setiap 100 itu 1 kambing. Jadi setelah nisab 3 kambing tadi, maka setiap 100 kambing itu 1 kambing. Nah, kita ulang ya. Jadi pertama kali nisab kambing itu 40. Kemudian nisab kedua 121. Ya. Jadi mi'ah wa ihda wa isrin itu 121. Kemudian yang ketiga itu 201 itu 3 kambing. Jadi 40 sampai 120 itu 1, 121 itu mulai 2 sampai 200. Nah, 201 ya mi'ataini wa wahidah, 201 itu sudah masuk 3 kambing. Nah, setelah itu pada setiap 100 kambing itu ada syatun, ada 1 kambing. Nah, coba kita hitung ya. Kalau dikatakan setiap 100 kambing itu 1 kambing, berarti kan 300 ya. Berarti 300 kambing. Jadi 201 sampai 300 kambing itu kan masih 3 kambing, masih masih tidak ada perubahan nisab tentunya ya. Jadi dari 201 sampai 300 kan kalau dihitung per 100 kan 300 itu berarti 3 kambing, sedangkan nas dalam hadis tadi itu 121 itu 3 kambing. 201 itu 3 kambing. Jadi 201 sampai 300 itu masih 3 kambing. Nah, berarti mulainya kapan? Mulainya per 100 berarti setelah 300 dong. Jadi setelah 300 kalau dia punya 100 kambing lagi berarti dia baru masuk ke per 100-an. Jadi 400 yang mulai. Mulai 201 sampai 300 itu sama 3. Kemudian setelah itu tambah 100, 400, tambah 100 lagi 500 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, 500 berarti 5 dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Hitungannya seperti itu. Catatan kaki nomor 3 kita lihat. Tadi masalah saniyah ya, atau nomor 3 ya. Sebentar. Catatan kaki nomor 2 dulu berarti ya. Jadi tadi beliau mengatakan di matanya wa awlin sabil ghanam arba'in wa fiha syatun jad'ah. Jad'ah itu adalah hiyallati atammat sanah wa dakhalat fi saniyah. Ya. Jadi jad'ah itu adalah allati atammat sanah, yang dia itu sudah sempurna 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Ya. Kemudian itu dari doan, dari domba. Au saniyatun minal ma'is, atau saniyah dari ma'is. Nah, kalau ma'is itu hiyallati atamat sanataini wa dakhalat fi salitsah. Jadi kalau untuk untuk ma'is ya, untuk kambing ya, kambing kalau kita kambing Jawa mungkin ya namanya. Nah, itu adalah umur sanataini 2 tahun. Wadah kholat bisa lisah, dan dia masuk ke 3 tahun ya. Masuk ke 3 tahun. Wadah kholat bisa lisah. Sebentar, ikhwan. Intazir.
Ya. Ya, kemudian minal ma'is, dari ma'is. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina syatan. Dan di setiap 121 itu 2 kambing. Ya, wa fi mi'atain wa wahidah salasu syah, dan di setiap 201 itu 3 kambing. Wa fi arba'u mi'atin wa fi arba'u mi'atin arba'u syah, summa fi kulli mi'atin syatun. Nah, di sini di dalam matan disebutkan ya. Dan di setiap 400 itu ada 4 kambing. Setelah itu setiap apa? Setiap 100 itu 1 kambing. Jadi kalau 500 ya berarti 5 kambing dan seterusnya. Ya. Kemudian dicatatkan nomor 4, wa fi kitab Abi Bakr radhiyallahu taala nu fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah syatun. Ya. Di dalam kitabnya Abu Bakar, ya, ketika beliau menulis itu, ya, dan beliau menulis dalam Shadaqah al-Ghanam, yaitu zakat kambing, fi sa'imatiha, ya, ini syaratnya, sa'imah itu kemarin sudah kita bahas, ya, yaitu yang digembalakan, tidak dipakani di kandang gitu ya. Idza kanat arba'ina ila isrin wa mi'ah syatun. Kalau seandainya 40 sampai 120, ya, ila isrin wa mi'ah itu syatun, itu masih 1 kambing. Fa idza zada ala isrin wa mi'ah ila mi'atain syatani. Kalau sudah lebih dari 120, maksudnya 121 sampai 200 itu syatan, 2 kambing. Fa idza zada ala mi'ataini ila salatu mi'atin fa fiha salatu syah. Kalau ditambah lagi ya dari 200 tadi ya sampai 201 ya sampai 300 itu 3 kambing. Fa idza zadat ala salatu mi'atin fa fi kulli mi'atin syatun. Dan kalau lebih dari 300 maka pada setiap 100-nya itu 1 kambing. Berarti kalau lebih dari 300 berarti 400 itu 4 dan seterusnya. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatun min arba'ina syatan wahidatan falaysa fiha shadaqah. Kalau seandainya kambing yang dimiliki oleh seorang itu, ya, kambing yang wajib dizakati tadi, yang saimah tadi, itu kurang dari 40, ya, walaupun cuma 1 kurang 1, yaitu 39 misalnya, falaisa fiha shadaqah, maka di dalamnya tidak ada zakat, ila ayya sya'u rabbuha ay sahibuha. Kecuali kalau dia yang punya yang punya kambing memang mau sedekah, ya, maksudnya mau mengeluarkan walaupun belum sampai nisab, itu masuknya sedekah sunnah. Ila ayasya urobuh, kecuali kalau memang dia mau mengeluarkannya, seperti itu ya. Ya, jadi kata Imam Al-Lisni, maka tidak wajib bagi orang yang memiliki kambing sampai berjumlah 40. Ya, kalau sudah 40 maka ada 1 kambing untuk dizakati. Ya, tadi riwayatnya yang disebutkan dalam Imam Bukhari, yaitu kitabnya Abu Bakar tadi sudah kita bacakan. Kemudian kata Imam Al-Lisni bahwasanya al-jada'ah minadh dha'n, tadi di dalam matan disebutkan ya. Jadi al-jada'ah juga sudah kita baca, yaitu adalah malah hasanah, yaitu domba yang umurnya 1 tahun. Ya. Ini juga syarat untuk kurban ya. Jadi kalau untuk dha'n itu adalah jada'ah. Ya. Jadi malahu sanatun wa ta'ana fisaniyah. Itu kalau untuk domba ya. Domba itu umurnya 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Ya. Dan juga dalam hadis disebutkan ya bahwasanya dhahu bil jad'ati min ad-dha'n fa innahu jaiz. Sembelihlah oleh kalian dengan jada' atau jad'ah dari dha'n, yaitu dari domba. Maka itu boleh, berarti minimalnya itu. Ya. Kemudian Staniyatu minal ma'iz ini juga sama ya. Kalau dia kambing itu adalah kambing Jawa, maka dia umurnya 2 masuk ke 3. Ya, 2 masuk ke 3. Jadi itu juga sama. Kalau kita mau menyembelih untuk kurban juga sama. Jadi wasaniyatu minal ma'iz, kata beliau, kata Imam Al-Lisni, malah sanatan. Wa huma ma'khudhani min liqauli Umar radhiyallahu anhu lisa'i la ta'khudul aqulata wala rubba wala fahlal ghanam wa khud al-jad atau wasaniyata rahu Malik. Nah, ini kata saniyah dan jad tadi itu diambil dari riwayat dari Umar
Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Khudil jad'ata wa tsaniyata. Ya, ambillah jad'ah wa tsaniyata. Ya, kemudian penjelasan dari Imam Nawawi ini ketika beliau menjelaskan fikuli mi'atin syatun, yakni idza balagat arba'u mi'ah, yang dimaksud dalam perkataan Imam Abu Suja yaitu dalam setiap wa fikuli mi'atin syatun, setiap 100 itu ada satu kambing, maksudnya kalau sudah mencapai 400. Ya, li'anna idza balagat mi'ataini wa wahidah fa fiha salasun, karena kalau sudah mencapai 201 maka itu 3, kemudian tidak bertambah lagi sampai dia sampai 400. Fa idza balagha arba'u mi'ah fa wajaba arba'u syiyah, maka kalau sudah sampai 400 maka wajib 4 kambing, tsumma yastakhirul hisab fi kulli mi'atin syatun. Kemudian hitungannya setiap 100 itu 1 kambing. Nah, kemudian ada tambahan dari beliau, wa'lam innahu idza tahada naw'ul masya akhadha al-fardha minhu li'annahu al-mal. Misal, kanatil ibilu kullaha iraban wa hiya ibilul arab au kulluhu bukhati wa hiya ibilut turk laha sanaman, ya. Wa kadha al-baqar law kana kulluha jawamis au kulluha iraban wa hadha an-naw'ul ghalib au kanat ghanamuhu kulluha dha'nan au jami'uha ma'zan fatu'khadhu minan naw'i. Ya, jadi gini, kalau seandainya kita ada nau'il masyah akhadhal fardu anhu, maka kalau seandainya jenisnya sama, maka diambil dari situ. Misalnya, kalau seandainya seluruh untanya itu adalah unta Arab, ya, maka ya diambil dari situ. Atau seluruhnya itu unta bukhoti, ya, bukhoti itu unta Turki ya di sini, Turk, ya, yang dia memiliki dua punuk, ya, ada unta yang memiliki 1 punuk, ada dua punuk. Nah, begitu pula kalau seandainya seluruhnya kerbau, ya, kulluha jawamis, ya, kerbau, atau seluruhnya adalah sapi biasa, ya, dan sapi yang kebiasaannya itu, atau seluruhnya adalah domba, atau seluruhnya adalah mais, yaitu adalah kambing, ya, maka diambil dari jenisnya, ya. Nah, kalau ikhtalaf walau ikhtalafat sifah ma'tihadin nau'i wala naqsa fa'amatul ashab ala anna sa'i ya'khudhu anfa'ahuma lil masakin. Ya, kalau seandainya ikhtalafat sifatu ma'tihadin nau'i wala naqsa, ya, kalau seandainya sifatnya itu beda-beda tapi jenisnya masih sama, maka kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i itu yang paling diambil adalah yang paling bermanfaat untuk orang miskin. Kalau akhadha an du'ni ma'zan au aksu fal yajuz as-sahih na'am bi syarti ri'ayatil qimati litihadil jinsi. Ya. Beliau mengatakan, ya, kalau seandainya akhadha an du'ni ma'zan, kalau seandainya seseorang itu punya peternakan domba, kemudian diambil zakatnya dari kambing Jawa, ya, maksudnya di Dakar, ya. Maksudnya kalau misalnya Doan itu kan tadi 40 atau Gonam itu tadi 40, kemudian dikeluarkan satu jad'atu do'nin atau saniyatu ma'is, ya. Karena jad'atu do'annya itu karena dia pengen karena dia mungkin pengen mengeluarkan mais saja atau mengeluarkan kambing Jawa saja. Nah, maka yang dikeluarkan adalah saniyatu ma'is misalnya. Apakah boleh seperti itu? Padahal yang dia miliki itu domba, maka jawabannya fal asahu atau as-sahih na'am. Yang betul kata beliau boleh. Bisyarti ri'ayatil qimati litihadil jinsi. Ya, tapi dengan syaratnya apa? Harus memperhatikan harganya. Ya. Jadi karena itu masih satu ittihadil jinsi, ya. Jenisnya masih dalam satu jenis. Ya, kalau sapi sama kambing ya beda. Nah, tapi kalau seandainya kambing dengan kambing dengan domba dengan domba itu namanya nau satu, ya. Kita terjemahkan jenis sama nau itu sama-sama jenis dalam bahasa Indonesia. Agak repot juga ini. Ya, yang jelas kambing dengan
kambing dengan domba itu masih dalam satu jenis. Ya, dia masih dalam satu nisabnya yang sama. Tapi kalau kambing dengan sapi kan beda. Fa in ikhtalafa qadha'nin wa ma'is. Kalau seandainya jenisnya berbeda seperti do'an wal ma'is. Ya, fala dal'anu yukhriju ma sya'a muqassatan 'alaiha bil qimah. Ya, kalau seandainya jenisnya itu di dalam satu peternakan itu, misalnya ada 40 kambing tapi beda jenisnya, dua jenis. Ada jenis domba dan jenis kambing Jawa atau ya atau kambing lah, kambing yang domba dan kambing misalnya. Maka yang dikeluarkan mana? Annahu yukhriju ma sya'a muqassatan alaihima bil qimah. Ya, dia mengeluarkan bebas ya. Muqassat, tapi dia apa? Dibagi keduanya tadi itu dengan harga ya. Ri'ayatan li janibaini. Dia memperhatikan dua jenis tadi. Contohnya, kalau seandainya kata beliau, kanat salasuna anazan wa ashruna ajat. Ya ukhida anzun au na'jatun biqimati salah satu arba. Anzun wa rub'u na'jah. Ya, misalnya dia memiliki dia misalnya memiliki 30 domba ya dan asyrun ajat misalnya ya, 10 kambing misalnya, maka diambil dari keduanya itu ya. Jadi tadi berapa tadi? 10 30 dan 10. Berarti kan totalnya 40. 40 kan berarti kalau di total 4/4. Ya, berarti kalau seandainya 30 kambing atau 30 domba dan 10 kambing, maka nilai harganya itu adalah mati salah satu arba'i anzin. Jadi dengan 3/4 dari harga domba, warub inajatin, dan 1/4 dari kambing misalnya. Beda kila masalah qimatu anzi itu dinar. Kalau seandainya harga dari satu ekor wajib zakat yang bisa dikeluarkan untuk domba itu adalah atau kambing ya, atau ya domba misalnya 2 dinar misalnya. Kemudian kambing itu 1 dinar, maka dikeluarkan sesuai dengan apa? Dengan kimahnya atau sesuai dengan harga-harganya. Makanya seperti itu tinggal dikiaskan. Jadi kalau seandainya hewan itu jenisnya kambing dan domba, maka dikeluarkannya juga sesuaikan dengan jumlahnya. Ya. Setelah selesai jumlahnya, maka kemudian tadi kewajibannya apa, kemudian dinilai dengan harganya. Nah, setelah nilai dengan harga, maka dikeluarkan yang mana itu boleh, mana saja boleh. Atau dikeluarkan sesuai dengan jenisnya juga tidak ada masalah. Yang domba dikeluarkan domba, yang kambing dikeluarkan kambing. Ya, walau kanat masyatu sihahan wa miradan lam tujizil maridah wa kadal ma'ibah. Ya, kalau seandainya di dalam peternakan dia itu ada yang sakit, ada yang sehat, ya maka tidak boleh dikeluarkan dari yang sakit. Ya. Begitu pula yang aib ya, ma'ibah, yang ada aib atau cacat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian mengambil yang jelek-jelek untuk diinfakkan atau dizakatkan. Wa fil hadis, dalam hadis, wala tu'khudhu fis shadaqatil hirma wa dzata iwar. Ya, dan kata Nabi SAW dalam hadisnya disebutkan wala tu'khudhu fis shadaqati hirma. Jangan mengambil di dalam sedekah atau zakat itu hirma. Hirma itu adalah hewan yang sangat tua, yang sudah lemas, nggak kuat bergerak. Waladati awarin, dan juga zat awar itu yang memiliki aib. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Rawahu Tirmidzi bilang bila aib. Ya, qala inna hasan. Ya, jadi riwayat Imam Tirmidzi yaitu dengan lafaz aib, bukan dengan awar. Ya, jadi data aibin, bukan data awarin. Dan ini adalah hadis hasan. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat dengan yang sakit atau yang tua atau yang aib. Ya. Wajibu an yukhrija sahih li la'iqatan bil hal, dan wajib dikeluarkan adalah dengan yang baik dan sehat sesuai dengan keadaannya. Contohnya, dia memiliki 40 kambing
Ya, setengahnya sehat dan setengahnya sakit. Maka qimatu kulli sahihatin dinaron wa qimatu kulli marid dinar. Fa alaihi sahihatu bi qimatin nisfi sahihah wa nisfi maridah. Ya, jadi kalau seperti itu misalnya dia memiliki setengah sehat, setengah sakit, dan sehatnya itu harganya 2 dinar, sakit itu harganya 1 dinar, maka dibagi aja. Ya, dibagi dengan dengan harganya. Ya. Fa alaihi sahihah bi qimatin nisfi sahihah wa nisfi maridah. Wadhalika dinarun wa nisf. Ya. Jadi bukan diambil dengan harga setiap apa namanya? Dengan harga sehat saja. Ya, misalnya dia 40, 20 sakit, 20 sehat. Berarti diambil setengah sehat dan setengah sakit. Ya, setengah sehat 1 dinar, setengah sakit setengah dinar. Berarti dikeluarkan dengan harga yang 1,5 dinar. Bukan yang 2 dinar kan, 2 dinar sehat. Kira-kira seperti itu kata beliau, kata Imam Ali sini. Ya. Wadhalika dinarun wa nisf, dan itu misalnya harganya 1,5 dinar. Walau kana sihah salasin, fa alaihi sahihatun bi qimati salah satu arba'in sahihah wa ru'i maridah. Ya, kalau seandainya yang sehat 30, yang sakit itu 10, maka 3/4 yang dikeluarkan adalah 3/4 harga sehat dan 1/4 harga sakit. Ya, misalnya kalau tadi seperti hitungan awal, maka dinarun wa nisfun wa rubu'. Ya, seperti 1 dinar, kemudian setengah dan 1/4, berarti 1/3/4 dinar. Wa ala hadal qiyas. Nah, dan seperti ini kiasnya. Ya, kiasnya di cara menghitungnya seperti itu. Nah, kalau seandainya seluruhnya sakit bagaimana? Atau seluruhnya aib? Ya, maka diambil zakat juga dari dari situ, nggak apa-apa. Ya, karena itu adalah harta dia, ya itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim." Ambillah dari harta mereka, ya, maksudnya harta yang dia punya. Li'anal fuqara innama malaku minhu, karena orang-orang fakir itu sesungguhnya memiliki darinya, fahuwa kasairi syuraka. Ya, karena itu ibaratnya ya, yang memiliki nisab tadi itu ya sebagian dari harta yang aib tadi itu atau yang sakit tadi itulah hartanya orang-orang miskin, gitu ya. Kalau seandainya summa inna law kallafnal malika ghaira dzalika la ajhafna bihi. Kalau seandainya kita bebani seorang yang hanya memiliki yang sakit-sakit saja misalnya 40, terus kita bebani harus mengeluarkan yang sehat, maka kita telah berbuat keras. Maksudnya setelah berbuat keras terhadap dia, maksudnya berbuat tidak hikmah gitu ya. Ya, yang itu yang dikeluarkan. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, saya agak loncat sedikit, wala tu'khadul al-aqulah ay musim musamminah lil akli. Ya. Wala rubba tadi disebutkan dalam hadis ya. Jadi dan tidak mengambil al-uqulah, artinya adalah dia yang gemuk ya, karena makannya banyak. Atau ar-rubba wa hiya hadisatul ahdi bin nitaji. Ar-rubba itu artinya adalah yang baru melahirkan anaknya. Ya, karena itu min karoimal amwal, karena itu sesungguhnya dari apa? Karoimul amwal. Karoimul amwal itu harta yang paling mulia, harta yang paling baik. Wala hamil, dan juga tidak mengambil dari hewan-hewan yang hamil. Linahi sallallahu alaihi wasallam andalik, karena Nabi melarang yang demikian itu. Jadi bukan diambil yang baik-baik itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan apa? Wa iyyakum wa karoima amwalihim. Ya, hati-hatilah kalian dari karoimal amwal, jadi harta-harta yang mulia. Misalnya dia memiliki kambing-kambing, tapi ada beberapa kambing yang sangat bagus, ya. Terus itu yang diambil untuk apa? Untuk zakat. Padahal itu tidak rata ya, hanya beberapa yang sangat bagus misalnya itu diambil untuk zakat. Itu nggak boleh seperti itu. Seperti tadi ya, seperti al-uqula, kemudian ar-ruba, kemudian juga hamil. Nih, seperti itu termasuk karoimal amwal. Maka tidak boleh diambil. Ya, kemudian kalau seandainya pemiliknya itu ridho, boleh. Atau pemiliknya itu malah menyerahkan sendiri,
yang ukulah tadi atau yang hamil tadi atau karoimal amwal tadi atau yang rubah tadi, maka diambil, maka nggak apa-apa. Kalau seandainya apa? Seandainya si pemiliknya itu ridho, nggak apa-apa. Gitu. Iya, maka fasumiyat bidzalika apa namanya? Fa innahu yu'khadhu minhu. Maka diambil darinya seperti itu. Ya. Kemudian tadi disebut rubba itu sumiyat bidzalika li'annahu tarabba waladaha. Tarabba waladaha. Ya, disebut rubba itu kan tadi yang setelah melahirkan, baru melahirkan. Karena dia masih memelihara anaknya. Ya, maka disebut tarabba itu karena tarabba waladaha. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nas yang berikutnya, ke matan berikutnya. Satu lagi sebelum kita masuk ke nisab emas dan perak. Kata Imam Abu Suja, beliau mengatakan rahimahullah wal khalitani yuzakiyani zakat al-wahidi bi syara'iti sab'ah. Nah, ini sekarang kita masuk ke zakat khaliton, yaitu harta yang bercampur. Yuzakiyani zakat al-wahidi. Maka dizakati dengan zakat satu orang bisa syara'id dengan sab'i syara'id dengan 7 syarat. Ya, jadi kenapa kenapa harus dibahas ya, karena nanti ada kalanya itu harta yang bercampur itu kalau dia terpisah nggak ada zakatnya, tapi kalau dia dianggap jadi satu pemilik maka ada zakatnya. Misalnya kambing miliknya 2 orang ya 20-20. Kalau seandainya dia terpisah ya, 20-20 dia terpisah maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia dianggap pemiliknya satu orang kan jadi 40 ada zakatnya. Nah, maka inilah sabda Nabi SAW, wala yajma'ul mutafarriq wala yufarraq bainal mustami' wala yajma' bainal mutafarriq. Jadi tidak memisahkan yang harusnya bergabung dan juga tidak menggabungkan yang harusnya terpisah khasyata shadaqah karena takut akan mengeluarkan zakat. Nah, jadi kenapa kholiton ini dibahas karena seperti itu ya. Nah, ini konteksnya adalah di hewan. Nanti apakah yang lain juga dikiaskan? Nanti iya dikiaskan. Misalnya perdagangan atau tanaman atau emas dan perak misalnya. Kita lihat di sini ya. Bisa bersyarat dengan 7 syarat ya. Idza kanal marah wahid. Yang pertama adalah idza kanal murah. Ya, afwan bukan murah tapi yang betul al-murah. Al-murah wahid. Nanti diterangkan di catatan kaki. Kalau seandainya murah itu satu, ya, murah itu kandang, ya, ringkasannya gitu ya. Tidak kenal murah wahid, wal masrah wahid, ya, dan masrahnya juga satu. Masrah itu ada 2 pendapatnya. Salah satu pendapatnya adalah tempat berkumpul untuk sebelum digembalakan. Wal mar'a wahid, kemudian adalah tempat penggembalaan yang juga satu. Wal fahlu wahid, kemudian juga dari induk yang sama. Wal masyrabu wahid, kemudian dari tempat minumnya sama. Wal halibu wahid. Ya, kemudian pemerah susunya juga sama, tapi ini nanti kita bahas ya. Ada beberapa yang tidak mu'tamad ya. Jadi bukan syarat yang mu'tamad di dalam mazhab, tapi dimasukkan oleh Imam Abu Suja. Wa maudhi'ul halbi wahid, dan juga tempat pemerahannya satu. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 2 ke bawah. Ya, diterangkan oleh Syekh Al-Bukhari di sini ya. Al-murah atau ya al-marah al-ma'wa fil lail, yaitu tempat kembali pada malam hari. Ya, murah. Kemudian al-masrah maudhi'ul ladzi tusrahu ilaihi litajtami'a wa tusaqu ila al-mar'a wal mar'a maudhi'ur ra'i. Masrah itu adalah tempat untuk tusrah ilaihi ya. Litajtami'a wa tusaqu ila al-mar'a. Ya, jadi tempat untuk dikumpulkan sebelum dia bawa ke tempat penggembalaan. Wal mar'a itu adalah maudhi'ur ra'i, yaitu tempat penggembalaan. Ya. Jadi tempat untuk menggembala itu namanya al mar'a. Ya. Ya. Kemudian saya bacakan dari kalamnya Imam Al-Isni dalam kitab Kifayah. Ya, wa'lam annal khiltatu ala naw'an. Ketahuilah bahwasanya khiltah atau sesuatu yang bercampur itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah khiltatul ishtirak.
atau khiltatu istiraqin wa tusamma khiltatu syuyu' wal murad biha annaha la yatamayaz nasibu ahad rajulaini aw rijal an nasibi ghairihi. Yang pertama adalah istiraq. Istiraq itu berserikat atau musyarakah. Nah, ini kepemilikannya nggak terpisah, tapi apa namanya, bendanya atau objeknya atau yang digembalakan kalau kambing atau hewan-hewan tadi itu nggak bisa dibedakan karena dia milik secara saham, milik secara apa? Secara perserikatan misalnya. Maka yang seperti ini namanya khiltatul istiraq atau khiltatul istiraqin. Nah, yang kedua adalah khiltatul jiwar. Bi an yakuna malu kullu wahidin muayyanin mumayyizin an mali ghairihi walakin yujawiruhu mujawaratal malil wahid ala ma dzakarahu syai' wa likulli wahidatin al khalitaini asarun fi zakah. Ya, satu lagi adalah khiltatul jiwar, yaitu nyampurnya itu bukan nyampur musyarakah atau berserikat, tapi hanya jiwar, yaitu hanya bertetangga ya. Jiwar itu bersampingan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah harta dari orang yang berserikat itu bisa dibedakan. Misalnya dua orang sama-sama punya kambing, ya. Dia awalnya miliknya masing-masing terus digabungkan jadi satu. Nah, ketika digabungkan jadi satu itulah dia namanya khiltoh juga, tapi khiltotul jiwar. Karena sebenarnya hartanya itu bisa dipilah sebenarnya. Ya ini yaitu bi an yakuna malu kullu wahidin muayyanin mumayyizin an mali ghairi. Jadi hartanya itu bisa dipilah. Ya. Walakin yujawiruhu mujawaratal malil wahid alam dzakara syai'an, akan tetapi hanya dia dikumpulkan dalam satu tempat saja, seperti yang seperti satu harta, seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi. Walikuli wahidatin minal khilqataini asanu fi zakat, dan dua-duanya itu ada asar, ada efek dalam zakat. Faya ja'alani mala syakhsaini awil asqas bi manzilati syakhsin wahid. Nah, dua-duanya itu kalau dia memang berkumpul seperti itu, maka digabungkan menjadi seolah-olah menjadi satu pemiliknya. Baik khiltatul istiraq atau khiltatul jiwar sama saja. Sumal khiltatu qad tawajjabat qad tujibu zakatu wa in kanat indal infirad la tajibnya. Karena khiltah tadi itu bisa mewajibkan zakat ketika dia dikumpulkan, padahal kalau seandainya dia dipisah itu nggak wajib. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya satu orang punya 20 kambing, satu lagi punya 20. Kemudian disatukan jadi satu tempat, maka malah jadi wajib zakat satu kambing karena dianggap khiltatu jiwar misalnya. Ya, dia dicampurkan. Nah, tapi kalau seandainya dia nggak campurkan, sesungguhnya tidak ada kewajiban zakat karena cuma 20. Ya. Seperti itu ya. Bisa juga dicampur itu malah mengurangi. Ya. Sebagaimana khulitami atu syatin wa syatun bimisliha fa innahu tujibu ala kulli wahidin syatun wa nisfan. Ya. Kalau in farada kullu wahidatin wajib alaihi syatun. Ya. Di sini dicontohkan ya sama beliau, waqad tuksirul khiltatu zakat. Di sini sebutnya wajib alaihi syatun walau in farada wajib ala kulli wahidin syatun. Faqad tukasirul khiltah az-zakat. Dan terkadang itu zakat itu tukasir itu membuat jadi banyak ya. Wa khalitami atau syatin wa syatun bimithliya fa innaha tujibu ala kulli wahidatin syatun wa nisfan. Fala in farada kullu wahidin wajib alaihi syatun. Ya. Kalau seandainya ini masih sama ya, masih tambah banyak ya. Masih tambah banyak. Nanti ada contoh yang dia itu bisa jadi sedikit. Ya, bisa jadi sedikit. Ya, kalau misalnya 40 dan 40 misalnya. Ya, 40 dan 40. 40 40 kambing dan 40 kambing. Satu orang punya 40 kambing, satu orang punya 40 kambing. 40 satu kambing, setiap orang satu kambing. Tapi ketika digabungkan jadi 80, itu belum masuk ke nisab kedua, yaitu nisab 120 tadi. Jadi masih satu kambing. Nah, supaya dia keluarkan satu kambing akhirnya dicampur. Jadi 40 karena saya punya 40
fulan punya 40, akhirnya biar supaya ngeluarin satu kambing dicampur terus jadikan satu biar keluarin satu kambing. Itu namanya khiltah juga. Akan tetapi yang seperti itu juga tidak boleh. Itu dilarang ya, karena khasyata as-shadaqah, karena dia lari dari sedekah. Ya. Walaupun sebenarnya khiltah kalau tidak diniatkan itu ya boleh-boleh saja. Mencampur tadi tidak ada masalah. Ya, maka beliau mengatakan idza arafta hadza fal aslu fil khiltati al-jiwar qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yazma' baina mutafarriq wa la yufarraq baina mustami'in khasyata sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Raul Bukhari. Ya. Ya, kalau seandainya khiltahnya ini adalah khiltatul jiwar tadi, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul karena pengen lari dari zakat. Ya, wa makana min khalitaini. Kalau seandainya dari dua harta yang dicampur tadi, fa inna hayataraja'ani bainahuma bisawiyah. Karena sesungguhnya dia kembali keduanya dengan sama. Maksudnya kalau dua orang ya berarti dibagi dua dengan sama, gitu ya. Sesuai haknya. Sumal khiltatul jiwar la budda fiha minasyurut. Kemudian khiltatul jiwar tadi itu ada beberapa syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, ittihadu fil murah bidomil mim wa huwa ma'wa masyiatil lailan. Jadi kalau seandainya khiltahnya itu ada khiltah atau campurnya itu adalah campur istirak atau musyarakah, tentunya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau nggak bisa dipisahkan ya berarti pasti jadi dikumpulkan jadi satu zakat tentunya ya. Nah, kalau khiltahnya itu khiltah jiwar tadi, atau nyampurnya itu nyampur tapi sebenarnya barangnya miliknya dua orang tadi, nah maka untuk menjadikan itu menjadi barangnya satu orang itu ada 7 syarat. Syarat yang pertama adalah ittihadul murah, yaitu adalah kandangnya harus sama, maksudnya kandang pada malam hari. Kemudian yang kedua, ittihadul masrah, ya, wa huwal mar'a. Wa minhum man yufassir al-masrah bil makan alladhi tajtami'u fihi qabla suqiha ila al-mar'ah. Jadi yang syarat yang kedua adalah bersama dalam satu masrah, yaitu satu tempat sebelum dia dibawa ke tempat penggembalaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ittihadul firra'i, yaitu yang ketiga adalah sama pengembalanya. Wa fihi khilaf al-asah annahu yushtarat. Ya, di situ ada perbedaan pendapat. Apakah disyaratkan harus satu orang pengembala atau dua pengembala yang masing-masing? Maka yang benar adalah disyaratkan harus satu pengembala, maksudnya penggembalanya itu satu untuk dua walaupun penggembalanya lebih dari satu. Maksudnya dua kambing atau dua kelompok kambing itu digembalakan oleh satu orang atau lebih, tapi mengembalakan semuanya, tidak misah gitu. Tapi kalau seandainya pengembalanya misah, misalnya setiap pagi Fulan mengembalakan kambingnya Fulan karena dibayar sendiri, kemudian Fulan yang lain mengembalakan kambingnya lain, nah itu nggak masuk syarat itu. Itu nanti nggak termasuk syarat 7, berarti dia tidak dianggap dicampur satu kepemilikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan wala ba'sa bi ta'adudir ru'ati bila khilaf. Maka tidak mengapa walaupun seandainya si pengembalanya itu berbeda. Maksudnya berbeda adalah tidak satu. Ya, tapi kalau dia penggembalanya khusus, setiap pemilik itu memiliki penggembala khusus, maka itu tidak memenuhi syarat, yaitu tetap dianggap miliknya masing-masing. Kemudian yang keempat, ittihadu fil fahal. Ya, ini juga dalam satu induk ini juga berbeda pendapat ya. Ya, akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dan juga wa qata bihil jumhur annahu yushtarat wa fil hadis al-khalitani mastama'a fil fahli wal hudi war ra'i. Ya. Jadi ada hadis yang dhaifnya di sini. Yang dua khalid itu atau khalitan itu mastama'a fihil fahlu, yang induknya itu satu. Ya, yang dimaksud dengan fa'al di sini adalah jenis. Ya, al-jinsu. Induk di sini adalah jenisnya. Wa syartu an takuna mursalah bainal masyah la yahtasu wahidatin bi fahlin sawa'un kana al-fuhul mushtarakah am aw li ahadihima aw musta'ar. Ya, jadi
di sini disebutkan al-fahlu di sini adalah jenis ya. Syaratnya jenisnya sama. Ya, dan syaratnya adalah si induk tadi yang satu jenis tadi itu dilepas. Ya, jadi tidak dipisah-pisah induknya. Ya, induknya ya satu, yaitu maksudnya bukan bukan dipisah-pisah jenis dari apa jenisnya masing-masing induknya enggak dipisah-pisah. Ya, jadi sawan kana tasbuhu mustaraka auli ahadi. Baik induknya itu dari dari hewan yang apa namanya? Yang musyarakah tadi atau milik dari salah satunya atau bahkan yang apa dari yang lain ya. Musta'ar itu dipinjam dari apa? Dari induk yang lain. Kemudian yang kelima, ittihad fil masyrab. Yang kelima adalah tempat minumnya sama. Ya. Bi anta syarabal masya min nahrin au aini bi'rin au haudin au miyahin muta'addid. Ya. Jadi sabda Nabi SAW tadi ya, yang riwayatnya dhaif tadi mengatakan ya al-khalitani khalitani itu adalah yang dia bersama dalam fahal, yaitu dalam induk, dalam jenis induknya tadi, kemudian dalam haud itu telaga maksudnya adalah tempat minum, warra'i ya, warra'i itu adalah penggembala kalau di sini dalam hadis ini. Nah, syarat yang kelima tadi adalah masyrab, yaitu haud. Yang dimaksud haud atau apa namanya haud itu telaga maksudnya, bukan telaga maksudnya tempat minum ya, atau dari sumur atau dari sungai ya, atau dari air tapi air yang bercampur yang lainnya tapi satu tempat. Bihaitsu la takhtassu ghanamu ahadin bisyurbi min mawdi'in duna ghairihi. Ya, di mana dia minum dari tempat yang sama, tidak khusus tempat minumnya berbeda gitu. Ya. Begitu pula kalau seandainya dia itu diberi minum tapi satu tempat, ya, dia ambil airnya kemudian ditaruh di situ diminum bareng. Kemudian yang keenam ittihad fil halib. Wa hadza laisa bisyart, karena Imam Al-Isni yang keenam adalah satu orang yang memerah susu dan ini tidak syarat. Wa qad la yushtarat ittihadul ina alladhi yuhlabu fihi wala khil wala khiltul laban wala niyatul khiltati ala sahih al-mansus fil arba'ah. Jadi yang benar tidak syarat ya. Jadi bukan syarat orang yang memerah susunya harus satu, kemudian juga tempat susunya juga harus satu, dan juga tempat nyusunya harus bercampur, tidak. Ya, kemudian yang ketujuh ittihad fil mahlab, yaitu tempat halap, tempat untuk apa namanya? Mahlab itu tempat untuk memerah susu tadi. Ya. Ini juga sama ya. Beliau tidak mengatakan ittihad fil mahlab bi fathil mim wal lam wa huwa mawdi'ul halab bi fathil lam wa haka iskan wa hadha huwa sahih al mansus. Ini yang sahih yang mansus. Wa qaluhu hadha huwa sahih mansus raji ila ishtirat ittihad mawdi'il halab. Ya. Jadi apa namanya? Tempat memerah ini ya, beliau mengatakan hadza huwa sahih al mansus, itu sesuai dengan yang mansus ya. Ya, ini sesuai dengan ulama yang mensyaratkan harus satu tempat untuk apa namanya memerah. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi wa alam annahu yustaratu ma'a ma dzakarna qaunil majmu'i nisaban. Ya, tentunya syarat berikutnya adalah satu nisab. Kalau malaka Zaidun isrin wa akhar isrin wa khalata wa baqqa ahaduhuma syatan bila khaltin fala zakata aslan. Ya, kalau seandainya begini, misalnya ada dua orang punya 20 dan punya 20, tapi disisakan satu untuk enggak dicampur. Ya. Jadi kan yang campuran hanya 39, yang enggak dicampur satu kambing. Maka ini sepakat tidak ada zakat seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Atau yang kedua, disyaratkan keduanya juga dari ahli zakat. Maksudnya orang yang memang diwajibkan zakat. Misalnya zakat yang harta yang bercampur tadi satunya miliknya orang dhimmi, orang kafir dhimmi, ya, atau orang mukatab. Mukatab itu budak yang sedang ingin membebaskan dirinya atau dipersilahkan tuannya untuk membayar dirinya. Nah, maka seperti ini khiltahnya tidak mempengaruhi karena yang wajib zakat itu hanya muslim dan merdeka. Ya, kalau dhimmi dan mukatab itu nggak masuk ya.
Ya, dan yang dihitung nisabnya itu hanya yang merdeka saja. Ya, wallahu alam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya. Ini masalah khiltah, masalah apa namanya? Percampuran dua harta. Nah, kemudian percampuran dua harta ini dalam bab binatang ternak itu tidak ada khilaf, memang seperti itu kondisinya. Nah, tapi kalau di dalam yang lain, ya seperti simar, buah-buahan, zurur, tanaman-tanaman, nakdain seperti dinar dan dirham. Ya. Kemudian juga dalam amwalu tijarah, dalam bisnis, dalam apa namanya zakat urut tijarah, zakat barang dagangan, apakah juga sama bisa bercampur? Maka yang betul fi kaulan asahuma na'am. Maka yang betul iya. Jadi sama seperti hewan ternaknya. Li'annal irtifaqal hasil fil masyiyati yahsulu aidan fi hadhil anwa. Karena kebersamaan yang terjadi pada hewan ternak tadi itu terjadi pula dalam jenis-jenis tadi, jenis-jenis seperti barang dagangan, kemudian tanaman, kemudian simar, buah-buah. Simar itu maksudnya buah adalah kurma dan kawan-kawannya. Wa aidan fa umum qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga umum dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufarraq baina mustami. Ya, tidak dipisahkan antara yang bergabung. Nah, tadi itu juga bergabung. Ya, maka semua hadis ini bisa atau bisa diimplementasikan ke dalam jenis-jenis tadi yang kita sebutkan. Ya, kemudian kalau di dalam apa namanya, di dalam pertanian misalnya, dalam buah ataupun simar ataupun zuru tadi, ya dalam simar ataupun zuru itu misalnya satu petani, satu ya tentunya satu tempat, tentunya satu petani satu tempat, kemudian apa namanya, yang mengurusi mulakih itu ya mulakih itu yang mengurusi ini, mengurusi perkawinan bunganya. Misalnya kalau kurma kan harus dikawinkan kan. Ya, kemudian pemanennya, kemudian sungainya, kemudian tempat untuk manen dan seterusnya. Ya, kemudian penjaganya, kemudian timbangan, satu timbangan dan seterusnya. Maka itu dianggap sebagai satu. Ya, kemudian juga misalnya dalam apa namanya, dalam barang dagangan misalnya, dalam kotak yang sama, dalam satu tempat yang sama, ya, kemudian dalam uang juga sama tempat, kemudian penyimpanannya juga sama dan tidak bisa dipilahkan antara satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah kita sebutkan. Apalagi kalau seandainya khiltahnya itu khiltatul istiraq, tentu tidak bisa dipisahkan lagi, maka kata beliau sabatal khiltah, maka telah tetap khiltah di situ, maka zakatnya adalah zakat satu, dianggap satu harta. Wallahu alam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya, insya Allah. Untuk zahab wal fiddah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Zakat emas dan perak atau zakat mal. Baik, hal min soalan ada yang tanyakan? Ada di chat satu nih. Ya. Ya, apakah khiltah musyarakah ini seperti harta-harta yang terdapat hak syubhahnya? Kalau hak syubhah itu harta bukan istirak ya, dia ada ininya, ada perbedaannya. Harta yang terdapat hak syubhahnya. Kalau harta yang terdapat hak syubhah tapi dia nggak mustarok, ya tidak jadi khiltah walaupun ada hak syubhahnya. Ya. Ya, jadi tidak semua yang memiliki hak syubhah itu dianggap khiltah. Tapi kalau memang dia itu apa namanya musyarakah, hartanya itu khiltatul istiraq, yaitu istiraq walaupun dia tidak terdapat hak syubhahnya di situ.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas di tempatnya ya. Akan ada di bab jual beli nanti kayaknya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya,